Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arni Dwi Juni Astuti, NIM saya 2103096069. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan presentasi mata kuliah Bahasa Indonesia. Materinya yaitu Bahasa Indonesia Baku. Pengertian kata baku. Kata baku adalah kata yang digunakan sesuai aturan atau kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Pengertian kata baku juga merupakan kata yang penggunaannya sudah sesuai ejaan dan aturan pedoman bahasa Indonesia yang baik dan benar, yang bersumber kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disebut dengan KBBI. Selain itu, penggunaan kata baku dapat dilihat dari penggunaannya yang sudah sesuai dengan EPI atau ejaan bahasa Indonesia. Penggunaan kata baku ini biasanya digunakan untuk penggunaan bahasa yang bersifat resmi dalam bentuk surat maupun naskah pidato. Kata baku adalah kata-kata yang lazim digunakan dalam situasi formal atau resmi yang penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang dibakukan. Baku tidaknya sebuah kata dapat dilihat dari segi lafal, ejaan, gramatika, dan kenasionalannya. Lanjut. Ciri-ciri kata baku. Ciri-ciri dan contoh dari kata baku yaitu 1. Tidak dipengaruhi bahasa daerah. Kata bakunya saya, tidak bakunya gue. Merasa, tidak bakunya ngerasa. Kata baku dari ayah, tidak bakunya bokap. Yang kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing. Contoh kata bakunya banyak guru, tidak bakunya banyak guru-guru. Contoh kedua, itu benar. Kata tidak bakunya itu adalah benar. Dan seterusnya. Lanjut, ciri yang ketiga, bukan merupakan ragam bahasa percakapan. Contoh kata bakunya bagaimana. Kata tidak bakunya gimana. Contoh kedua, begitu. Kata tidak bakunya gitu. Dan seterusnya. Nomor 4, ciri yang nomor 4, pemakaian imbuhan secara eksplisit. Kata bakunya, ia mendengarkan radio. Kata tidak bakunya, ia dengarkan radio. Begitupun seterusnya. Ciri yang kelima yaitu pemakaian sesuai dengan konteks kalimat. Contoh dari kata bakunya, terdiri atas atau dari. Kata tidak bakunya, terdiri. Contoh kedua, kata bakunya, seorang pasien. Contoh tidak bakunya, seorang pasien. Seseorang pasien, maaf. Selanjutnya, ciri yang nomor 6 yaitu tidak mengandung makna ganda atau rancu. Contoh dari kata baku, menghemat waktu. Contoh tidak bakunya, mempersingkat waktu. Ciri yang nomor 7, tidak mengandung arti pleonasme. Contoh dari kata baku, para juri. Contoh dari kata tidak baku yaitu para juri-juri. Begitupun seterusnya. Ciri yang nomor 8, tidak mengandung hiperkorek. Contoh dari kata bakunya, khusus. Contoh dari tidak baku, khusus. Contoh yang kedua, Sabtu. Contoh tidak bakunya, Sabtu. Begitupun berlaku dengan seterusnya. Lanjut, tujuan pembakuan kata. Mengutip dari artikel yang diterbitkan dalam Linguistik Indonesia.org, dalam laporan seminar politik bahasa nasional pada tahun 1975, dikemukakan bahwa tujuan pembakuan bahasa adalah agar tercapai pemakaian bahasa yang cermat, tepat, dan efisien dalam komunikasinya. Dalam hubungan ini perlu ditetapkan kaidah yang berupa aturan dan pegangan yang tepat di bidang ejaan, kosakata, tata bahasa, dan peristilahan.
Untuk menindaklanjuti pembakuan bahasa Indonesia dilakukan 3 langkah, yaitu pertama, kodifikasi atau pencatatan kaidah melalui inventarisasi. Yang kedua, elaborasi atau penyebarluasan hasil kodifikasi. Dan yang ketiga, implementasi atau pelaksanaan hasil usaha kodifikasi dan elaborasi. Lanjut materi. Pembahasan selanjutnya, tumbuhnya bahasa Indonesia baku. Ketika bahasa Indonesia diterima dan diresmikan sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara Republik Indonesia, tidak ada yang meramalkan bahwa akan tumbuh keanekaragaman dalam bahasa itu. Demikian juga, tidak ada yang memikirkan bahwa bahasa Indonesia itu akan mempunyai dialek dan ragam bahasa, kecuali beberapa pakar yang memiliki wawasan sosiolinguistik bahwa bahasa Indonesia seragam hanyalah merupakan sembunyian kosong. Materi selanjutnya. Pengertian bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia baku adalah salah satu ragam bahasa Indonesia yang bentuk bahasanya telah dikodifikasi, diterima dan difungsikan atau dipakai sebagai model masyarakat Indonesia secara luas. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sudah menjadi kewajiban setiap warga negara Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik merupakan bahasa yang digunakan sesuai dengan kondisi. Sedangkan bahasa Indonesia yang benar adalah sesuai dengan EBI atau Ejaan Bahasa Indonesia. Selanjutnya, fungsi bahasa Indonesia baku. Yang pertama yaitu pemersatu. Pemersatu yang dimaksud adalah pemakaian bahasa baku dapat mempersatukan sekelompok orang menjadi satu kesatuan masyarakat bahasa. Yang kedua, pemberi kekhasan. Yang dimaksud yaitu pemakaian bahasa baku dapat menjadi pembeda dengan masyarakat pemakai bahasa lainnya. Yang ketiga, pembawa kewibawaan. Yang dimaksud dari pembawa kewibawaan adalah pemakaian bahasa baku dapat memperlihatkan kewibawaan pemakainya sendiri. Yang keempat yaitu sebagai kerangka acuan. Yang dimaksud bahasa baku menjadi tolak ukur bagi benar tidaknya pemakaian bahasa seorang atau sekelompok orang. Selanjutnya, ciri-ciri bahasa Indonesia baku. Yang pertama, pelafalan yang relatif bebas dari atau sedikit diwarnai bahasa daerah atau dialek. Yang kedua, bentuk kata yang berawalan mo dan ber sebagai bagian bahasa Indonesia baku ditulis atau diucapkan secara jelas dan tetap di dalam kalimat. Yang ketiga, partikel lah, kah, dan pun ditulis jelas dan tetap dalam kalimat. Yang keempat, preposisi atau kata depan ditulis secara jelas. Yang kelima, bentuk kata ulang ditulis sesuai fungsi dan tempatnya. Yang nomor 6, pola kelompok kata kerja plus agen plus kata kerja, konstruksi atau bentuk sentesis, fungsi gramatikal, struktur kalimat diucapkan dengan jelas dan tetap dalam kalimat. Selanjutnya, konteks pemakaian bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia baku dipakai dalam beberapa konteks. Yang pertama, dalam komunikasi resmi, yaitu dalam surat menyurat resmi atau dinas pengumuman-pengumuman yang dikeluarkan oleh instansi resmi, perundang-undangan, penamaan, dan peristilahan resmi. Yang kedua, digunakan dalam wacana teknis, yaitu dalam laporan resmi dan karangan ilmiah berupa makalah, skripsi, tesis, disertasi, dan laporan hasil penelitian. Yang ketiga, sebagai pembicaraan di depan umum, yaitu seperti contoh ceramah, kuliah, ataupun khotbah. Yang keempat, pembicaraan dengan orang yang dihormati, yaitu
atasan dengan bawahan di dalam kantor, siswa dan guru di kelas atau di sekolah, dan guru dan kepala sekolah di pertemuan-pertemuan resmi, bisa juga dari mahasiswa dan dosen di ruang perkuliahan. Cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian semua, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.